meninggal karena disangka karena hamilnya. Ternyata setelah diperiksa memang jadi tanpa demam. Dan setelah diperiksa itu memang leukositnya tinggal 800. Jadi sejawat itu jangan takut dengan trombosit yang rendah, tapi jauh harus lebih takut dengan leukosit yang rendah. Nanti kita akan bahas itu. Kenapa leukosit itu jauh lebih prognostik factor dibanding trombosit. Dan inilah gambarannya gitu ya, bahwa dalam 3 hari sampai 5 hari pertama itu diagnostiknya ada NS1. NS1 ini protein yang sangat merusak gitu sebetulnya. Dan kalau memang negara kita bisa menyediakan pemeriksaan NS1, ini berarti NS1 itu ekuivalen dengan viral load. Jadi kalau idealnya ini super ideal gitu ya di negara antah berantah gitu, nggak tahu. Kalau begitu dulu didapatkan NS1 positif, maka berikutnya langsung diperiksa viral load. Berapa tinggi viral load dari demam berdarah ini? Kalau memang sangat tinggi, dia langsung rawat, dan kemudian prognostiknya karena untuk sampai ke DSS sangat tinggi. Dan ternyata nanti ada slide-nya, ada korelasi yang sangat tinggi antara NS1 dengan viral load. Kalau diperiksa titernya, sayangnya kembali lagi negara kita enggak. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kesulitan dari demam berdarah ini adalah, ini kalimatnya sebetulnya saya salah ya. Ada demam dengue, ada demam dengue berdarah gitu kan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Karena kalau demam dengue itu artinya belum ada penurunan trombosit yang signifikan, belum ada plasma leakage, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini, mohon maaf nih karena nggak bisa pointernya. Kita bisa lihat di situ yang pertama kali muncul itu adalah NS1. Padahal pada saat NS1 naik, maka virusnya, viral load-nya juga akan naik. Baru di hari kedua, hari ketiga akan muncul IgM. Kemudian IgM ini akan bertahan kurang lebih cuma paling lama itu 3 minggu. Setelah itu hilang. Dan kemudian IgG akan mulai muncul pada hari ke-8 dan kemudian akan bertahan itu bisa tahunan. Dan pada saat kalau kita bisa mendapatkan data IgG orang itu dan kemudian dia mendapatkan infeksi lagi, maka kita akan bisa melihat spike atau peningkatan IgG yang surge, meningkat jauh sekali gitu. Dan pada saat itulah kita bisa bilang bahwa orang ini dapat infeksi dengue yang kedua. Dan itu biasanya jauh lebih berbahaya dibanding dia mendapatkan infeksi dengue pertama. Karena nanti akan ada cerita panjangnya itu. Slide berikut. Sebetulnya gejala dengue itu paling sering adalah ini dulu ya yang klasik. Itu adalah demam 2-7 hari itu. Panasnya bisa sampai 40 derajat. Tapi kalau sekarang banyak juga sejak ada COVID ini kadang-kadang nggak demam. Ya paling pasiennya ada yang bersumeng, nggak enak-enak aja, terus mual, terus kemudian pusing banget. Nah kalau udah pusing banget itu hati-hati. Artinya pasien itu trombositnya sudah turun. Karena hampir semua pasien yang trombositnya sampai di bawah 100.000 itu katanya alhamdulillah saya tidak ingin gitu dapat. Itu kayak dijekit gajah kepalanya katanya, kalau dijekit gajah benar mati gitu. Tapi itu persepsi orang. Jadi teman-teman tolong waspada kalau orang sudah mulai sekarang ini ya kayak flu-like syndrome, kemudian disertai pusing yang cukup hebat, disertai dengan mual, itu salah satu kemungkinannya kalau tidak COVID yang Omicron ini gejalanya juga dahsyat sebetulnya. Yang kedua adalah demam berdarah. Kalau demam berdarah kan kita tahu, kalau dia mulai masuk musim hujan, maka saat itulah demam berdarah keluar. Kalau kering sama sekali kan malah nggak ada. Karena kalau sudah mulai masuk musim hujan, nantinya Aedes aegypti-nya mulai breeding, gitu, mulai bertelur dan seterusnya. Yang berikutnya adalah critical phase itu di 24-48 jam. Dan yang berikutnya, nah ini yang mulai berbahaya adalah convalescence. Convalescence itu ada fase di mana
demamnya akan mulai turun, tapi pada saat itu akan terjadi cairan yang balik dari yang tadinya ekstravasasi masuk ke dalam sirkulasi. Itu kemungkinan kejadian edema paru atau tampil nado jantung atau kelainan dan lain menjadi sangat signifikan. Jadi sebetulnya kalau kita bisa melewati pasien-pasien dengue itu lebih dari 8 hari, insya Allah aman. Karena kita tahu bahwa 1-4 itu fase febrile, kemudian critical phase itu antara 4-7, dan kemudian convalescence itu 7 sampai biasanya 10. Jadi artinya kalau di hari ke-8 dia tidak terjadi apa-apa, biasanya cukup aman. Slide berikut. Nah, ini pada dasarnya begitu. Jadi dengue itu dibawa oleh nyamuk. Nyamuknya kemudian menggigit kulit kita. Di kulit kita karena di kulit kita tuh banyak sekali dendritic cell. Maka lidah atau virus yang dibawa oleh lidah dari si nyamuk itu akan masuk ke dalam pembuluh sirkuler atau pembuluh kapiler yang akan ditangkap oleh dendritic cell, dan kemudian dendritic cell ini akan diinfeksi oleh si virus dengue. Nah, ini tergantung seberapa dendritic cell itu cukup bugar gitu. Kalau ternyata dendritic cellnya tidak cukup bugar, maka dia akan bereaksi inflame, kemudian akan mengaktifkan makrofag tipe 1. Kita kenal makrofag itu ada tipe 2 tipe, M1 dan M2. Kalau M1 itu murni untuk infeksi dan gejalanya akan merusak. Nah, kalau mamanya itu terjadi, maka akan terjadi debris akibat kematian dari makrofag atau kematian dari dendritic cell ini. Yang debris itu akan kemudian tertransportasi ke seluruh tubuh. Nah, saat itulah mulai akan terjadi panas atau panas febrile yang disebabkan karena mulai naiknya TNF alpha, interleukin 6 dan seterusnya. Pada saat yang sama, virus yang masuk ke dendritic cell ini akan dibawa ke sirkulasi. Kemudian dia akan mencolok ke hepar, bisa juga mencolok ke tulang, bisa juga mencolok di pembuluh darah, juga bisa juga mencolok di pankreas, bisa juga mencolok hampir ke semua organ. Nah, apa konsekuensinya? Kalau dia mencolok ke hepar, maka kita tahu bahwa hepar itu dia meregulasi hampir semua protein, baik protein terutama protein pembekuan dan sebagainya. Kemudian dia meregulasi